friend, kembali lagi bersama gue Dongeng Alur. Apa kabar kalian semua? Pada sehat bok? Rokok kopi esiana ora? Nek esiana lanjut nonton film Enyong. Nek kurungana tak tunggu nih. Guys, oke lanjut. Di kesempatan kali ini gue akan melanjutkan alur cerita dari sequel pertama, yaitu Percy Jackson Sea of Monsters. Film ini berceritakan tentang kebangkitan Titan terkuat di muka bumi ini. Film ini juga disutradarai oleh Thor Van Doental dan ada aktor tambahan yaitu Cyclops atau si Tyson. Daripada kalian penasaran, mari masuk ke alur ceritanya, friend. Film dibuka dengan 4 anak kecil yang sedang dikejar-kejar oleh para monster. Anak itu adalah Grover, Luke, Annabeth, dan putri Zeus yang bernama Thalia. Mereka sedang diburu oleh para monster ketika mau masuk ke perkemahan. Karena itu, Thalia yang seorang putri Zeus akhirnya mengorbankan dirinya untuk melawan monster itu sendirian. Namun naas, ia malah meninggal saat itu juga. Zeus pun sedih karena ia tahu bahwa putrinya meninggal. Dan saat itu juga Zeus akhirnya menghidupkan Thalia kembali. Namun dengan cara merubahnya menjadi pohon perisai agar dapat melindungi perkemahan itu dari monster-monster yang akan memburu para babygon. Scene berpindah ke Percy. Saat itu Percy sedang latihan di perkemahan. Di sana ia bertemu seorang perempuan bernama Clarice. Ia juga seorang keturunan dari dewa Ares atau dewa perang. Saat Percy sudah di atas dan saat hampir menang, ia malah menyelamatkan seseorang yang kakinya tersangkut. Karena itu Percy malah terjatuh dan Clarice lah yang menang pada latihan itu. Lalu Clarice menghampiri Percy dan berkata, "Kau tidak akan pernah di atasku." Singkat cerita, di keesokan harinya Mr. Brunner dan Mr. D kedatangan tamu di perkemahan itu. Dan ia mengaku bahwa ia adalah keturunan dari dewa Poseidon. Oleh sebab itu, Mr. Brunner memanggil Percy dan menjelaskan bahwa ia mempunyai saudara. Padahal mereka mengira bahwa Percy adalah satu-satunya keturunan dari Poseidon. Lalu ia dibawa ke ruangan untuk menemui saudaranya itu. Dan ternyata Percy mempunyai saudara yang bernama Tyson. Ia adalah seorang Cyclops. Saat makan di warung, kehadiran Tyson menjadi tontonan banyak orang. Dan Tyson bilang ke Percy bahwa ia datang ke sini telah dipandu oleh ayahnya, yaitu Poseidon. Saat itu juga, Clarice menghampiri Tyson dan mengejek karena mempunyai satu mata. Namun, indera penciuman Tyson mampu menebak ada seekor banteng yang mengamuk dan mau menerobos ke perkemahan itu. Dan tak lama mereka segera ke lapangan. Tak disangka, seekor banteng besar telah menghancurkan pelindung perkemahan itu dan mulai menyerang. Annabeth dan Percy mencoba melawan dan akhirnya usaha mereka gagal. Bahkan si sombong Clarice mencoba melawan, namun sayang ia malah terlempar dan menjadi sasaran banteng itu. Beruntung Tyson menahan dari amukan banteng itu. Dan ia juga sempat disembur dengan api oleh banteng tersebut. Namun karena ia Cyclops, api itu tidaklah mempan di tubuhnya. Karena Cyclops kebal terhadap api. Saat banteng itu menghampiri Percy, ia langsung melempar pedang ke dalam mulut banteng itu. Yang membuat banteng itu seketika meledak berkeping-keping. Dan tiba-tiba muncul Luke dan berkata bahwa dialah yang membuat banteng itu masuk agar bisa menghancurkan kacauan. Dan sebelum pergi, Luke mengatakan kepada Percy sebuah ramalan yang belum Percy dengar dari siapapun. Ramalan itu berisi tentang dirinya dan Luke. Namun Luke tak menyelesaikan perkataannya itu. Ia pun pergi. Setelah itu, mereka melihat pohon Thalia dalam kondisi sekarat. Dan Brunner mengetahui bahwa pohon itu telah diracun. Kemudian Percy datang dan mengatakan bahwa Luke lah yang melakukannya. Dan Luke juga yang membuat banteng itu masuk ke perkemahan. Karena Percy penasaran dengan perkataan Luke, ia menghampiri Brunner dan menanyakan soal ramalan dirinya. Di sisi lain, Annabeth yang mencari cara untuk menyembuhkan pohon Thalia
akhirnya menemukan solusi yang membuat Groover takut. Kembali ke Percy. Untuk memutuskan rasa penasarannya, Brunner membawa Percy ke ruangan di mana di situ ada arwah peramal yang akan menjawabnya. Arwah itu mengatakan ramalan tentang dirinya bersama Luke. Akhirnya ramalan tersebut menceritakan di masa lalu saat dunia dikuasai oleh Titan. Mereka dipimpin oleh Titan yang bernama Kronos, yang senang memakan keturunannya. Beruntung ketiga anaknya yang bernama Zeus, Poseidon, dan Hades bisa mengalahkan Kronos dan mengubur jasadnya di kedalaman Tartarus. Namun, diramalkan Kronos akan bangkit kembali. Dan hanya satu dari anak keturunan tiga dewa itu yang bisa mengalahkannya. Lalu di situ juga menceritakan bahwa kedua anak dari keturunan dewa itu akan berebut kain emas Wol, yaitu putra laut dan pencuri petir. Bisa dibayangkan ramalan itu menuju ke Percy, anak sang dewa laut. Dan Luke lah yang di sequel pertama mencuri pedang petir milik Zeus. Sementara itu, Annabeth yang meyakinkan Mr. D untuk mencari kain Wol emas agar bisa menyembuhkan Thalia. Namun Mr. D tidak mengizinkannya, karena misi ini sangatlah berbahaya, terutama kaum Seti atau bangsa Groover yang meninggal pada misi tersebut. Dia menjelaskan bahwa kain itu berada di segitiga Bermuda. Namun keesokan harinya, Percy dan Annabeth mencoba meyakinkan Groover untuk mencari kain Wol tersebut. Karena Percy yakin bahwa ramalan ini ada hubungannya ia dan Lux. Akhirnya mereka bertiga mengendap-endap keluar dari perkemahan. Tapi tiba-tiba Tyson muncul dan ingin ikut dalam misi bersama Percy. Namun Percy menolak karena misi ini sangatlah berbahaya. Ternyata Tyson tahu tentang kain Wol itu. Dan dia bercerita bahwa kain itu dijaga oleh Cyclops raksasa yang bernama Taiso. Nah, Groover merasa aman jika Tyson ikut bersamanya. Walaupun Annabeth tidak setuju dikarenakan di masa lalunya ia pernah melihat Thalia yang dibunuh oleh monster Cyclops itu. Di kemudian, Annabeth menyemprot sihir ke muka Tyson agar dia mempunyai dua mata. Singkat cerita, Groover pun berkata ia harus menuju ke Florida dan Annabeth memanggil taksi ajaib. Taksi itu sangatlah cepat dan hanya mau dibayar dengan menggunakan Kemudian sampailah mereka. Di saat Tyson dan Percy sedang berjalan di suatu tempat, Tyson bercerita kepada Percy bahwa dia dari dulu ingin mempunyai saudara. Dan ia sangat senang akhirnya dia mempunyai saudara. Dan tiba-tiba Groover diculik dari kelompok lain yang juga ingin mendapatkan kain Wol tersebut. Dia adalah gerombolan dari tim Luke yang ingin juga mencari kain Wol itu. Di saat sedang bingung untuk mencari Groover dan mengetahui di mana Luke berada, Annabeth mempunyai ide untuk menanyakan ayah Luke yang bernama Hermes. Lalu mereka bertiga mendatangi ayah Luke dan menanyakan keberadaan dari Luke. Ayah Luke mengambil tongkat ularnya dan seketika ular itu memberitahu bahwa Luke ada di kapal pesiar. Lalu sebelum mereka pergi, ayah Luke berpesan kepada Percy bahwa selamanya orang tua itu tidak juga salah. Namun, dia tak boleh melupakan keluarganya karena harta yang paling berharga adalah wanita. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kemudian mereka pergi ke sebuah dermaga. Dan mereka melihat kapal pesiar yang membawa Luke sudah berlayar lebih jauh. Saat itu juga Percy bingung untuk menyusulnya. Tiba-tiba Tyson meminta kepada ayahnya, yaitu Dewa Poseidon, untuk mengirimkan kendaraan yang berbentuk naga laut. Awalnya Percy merasa ragu, sebab dia berbicara kepada ayahnya saja, tidak pernah dijawab. Apalagi Tyson yang belum jelas asal-usulnya. Apakah benar dia keturunan dari Dewa Poseidon? Singkatnya, mereka menyusul dengan naga laut itu. Dan sampailah ia di dalam kapal milik Luke. Tiba-tiba,
ia melihat peti yang menyimpan jasad Kronos. Dan tiba-tiba ada orang datang menuju ke bawah, mereka pun ketahuan. Setelah itu mereka dibawa ke hadapan Luke yang mengatakan bahwa Groover sudah dikirim ke Cyclops itu untuk menemukan kain wol emas. Bahkan dia menunjukkan peti yang berisi jasad Kronos untuk dibangkitkan kembali dan untuk menghancurkan Olympus. Di sana Percy ingin menghentikan Luke dan menyampaikan pesan dari ayahnya tentang keluarga. Namun Luke malah semakin marah dan menyuruh anak buahnya untuk mengurung mereka. Di dalam penjara, Annabeth masih tidaklah suka dengan Tyson karena ia berpikir Tyson berbahaya sama kayak Cyclops pada umumnya. Karena ingin keluar, Percy mencoba menggunakan kekuatannya untuk menggoyangkan kapal Luke agar Annabeth bisa mengambil tasnya kembali. Setelah itu, Percy menggunakan alat lakban sakti yang ternyata bisa meleburkan besi dalam pintu penjara. Di saat mau kabur, ia ketahuan oleh Luke dan anak buahnya. Saat itu juga, Annabeth dan Tyson disuruh Percy untuk melarikan diri terlebih dahulu dan menyuruhnya untuk mencari Scotchy. Setelah menemukan Scotchy dan tak sengaja, Tyson malah menjatuhkan mesin Scotchy tersebut. Kupluk. Di saat keadaan terpojok, Percy kembali lagi untuk menggunakan kekuatannya agar dia bisa melindungi temannya itu. Lalu Annabeth menggunakan tremos udara untuk mendorong Scotchy itu. Lalu Percy menyusul mereka menggunakan kekuatannya. Namun Luke mencoba menyusul Percy. Namun Luke juga dijatuhkan Percy ke dalam laut. Di tengah perjalanan, sihir yang ada di mata Tyson tiba-tiba menghilang, yang membuat Annabeth kesal karena semprotan sihirnya telah habis. Lalu Percy memberikan tremos udara itu ke Tyson agar membuatnya senang. Karena selama ini tidak ada orang yang mempercayai hal penting terhadapnya. Singkat cerita, sampailah mereka di segitiga Bermuda. Dan lagi-lagi Tyson menjatuhkan alatnya tersebut, sehingga membuat Annabeth semakin kesal terhadapnya. Tiba-tiba muncul seperti punuk anak ikan hiu yang mengelilingi Scotchy mereka. Percy yang mencurigai itu bukanlah hiu. Tiba-tiba ia ingat bahwa itu adalah mulut besar dari monster penunggu wilayah itu. Monster itu adalah Kraken, dan mereka bertiga pun ditelan oleh monster itu. Setelah sampai di perut, mereka mendengar suara Clarice dari kejauhan. Ternyata ia juga dimakan oleh monster tersebut, beserta tim Clarice yang terdiri dari para zombie. Saat mereka semua mau dicerna oleh monster itu, Percy menggunakan kekuatannya untuk membuat lubang pada dinding perut monster itu. Dan mereka berhasil keluar dari perut monster itu dengan selamat. Tiba-tiba Percy melihat garis peta di atas air. Lalu mereka berlayar dan menemukan Pulau Sirsilen, yang di atasnya ada tempat arena bermain. Sesampainya di pulau, mereka mendengar suara Cyclops besar dari dalam arena tersebut. Mereka lalu menaiki roller coaster untuk masuk terlebih dalam dan melihat banyak sekali mayat dari Satyr di dalam itu. Mereka melihat Groover beserta Polly yang sedang berdebat karena saking kelaparannya, dan akhirnya membuat mata Polly menjadi kabur. Percy akhirnya memanggil Groover yang sedang menyamar jadi Cyclops kecil agar tidak bisa dimakan oleh Polly. Setelah itu Percy mengendap-endap untuk mencuri kain tersebut. Namun ia malah ketahuan. Tyson mencoba mengalahkan perhatian dari Polly agar Percy bisa mencuri kain wol tersebut. Setelah mendapatkan kain itu, Groover membuka penyamarannya itu. Dan seketika ia membuat Polly semakin marah. Mereka lalu kabur dan menutup gua itu dengan batu besar agar Polly tidak bisa mengejarnya lagi. Dirasa misinya sudah berhasil, tiba-tiba kelompok Luke datang dan meminta kain wol tersebut.
Tentu saja Percy tidak mau memberikannya. Lalu Luke menembak anak panah ke Percy. Namun tiba-tiba datanglah Tyson untuk melindungi kakaknya. Lalu Tyson pun terjatuh karena anak panah dari Luke yang dilarangkan untuk membunuh Percy. Lalu mereka semua pun tertangkap. Di saat di penjara lagi, Percy menyesal dan bercerita karena dia belum pernah menyebut Tyson dengan panggilan adik. Namun Annabeth menyemangati Percy agar jangan sedih lagi, karena ada misi yang lebih penting daripada Tyson. Di saat itu juga, Luke menaruh kain wol itu di atas peti mati Kronos. Lalu, Percy mengeluarkan senjata andalannya, yaitu pulpen, dan langsung membebaskan Grover dan Annabeth beserta Clarice. Mereka langsung menghentikan Luke dan menyerang anak buah dari Luke untuk menghentikan kebangkitan dari Kronos. Sayangnya di pertengahan itu, Percy kalah dan hampir terbunuh oleh Luke. Tiba-tiba muncul dari belakang, yaitu Tyson, yang membantu Percy yang sedang dicekik oleh Luke. Tyson menjelaskan bahwa ia belumlah mati, karena ia keturunan dari Poseidon, yang bisa menyembuhkan lukanya ketika ia menyentuh air. Tetapi, karena dua saudara itu terlalu lama berpelukan, akhirnya Kronos tiba-tiba bangkit kembali. Dan dengan percaya dirinya, Luke pun mendekati Kronos dan berkata bahwa ia yang membangkitkannya serta ia juga adalah keturunannya. Namun sayang seribu sayang, ia malah diduntal oleh Kronos mentah-mentah. Mampus lo, sok gege sih. Lanjut. Tentu saja kejadian itu membuat semuanya takut dan mulai menyelamatkan diri masing-masing. Namun Kronos menguntal semua keturunannya. Dan tak sengaja Grover juga ikut terduntal oleh Kronos. Kemudian Percy mencoba melawan, dan ia bisa mengembalikan sebagai tubuh dari Kronos ke dalam peti mati. Saat Percy berhadapan dengan Kronos, ia langsung menghancurkan kakeknya itu dengan pedang pulpen miliknya. Hingga tubuhnya hancur berkeping-keping dan membebaskan Grover dengan selamat. Namun berbeda nasib dengan Luke, yang bebas namun ia harus terjatuh ke dalam sarang poli di Cyclops raksasa. Di saat tubuh Kronos sudah masuk ke dalam peti, Tyson langsung mengambil kain wol tersebut. Tapi tiba-tiba Annabeth tertusuk oleh monster yang menyingsatkannya. Beruntungnya, Grover dan Clarice mengalahkan monster itu dengan sengatanya sendiri. Karena kondisi Annabeth sekarat, Percy pun menggunakan kain wol itu untuk menyembuhkan Annabeth. Namun sayang, Annabeth meninggal. Tetapi bohong. Wah. Dan akhirnya Annabeth pun selamat. Lalu ia meminta maaf kepada Tyson yang telah berprasangka buruk selama ini. Akhirnya mereka telah membawa kain wol itu ke perkemahan. Dan Clarice langsung menaruh kain itu di atas pohon Thalia. Sesuai harapan, kain itu pun berhasil untuk mengembalikan perisai di dalam perkemahan mereka. Tapi keesokan harinya, Percy mendapat kabar dari Grover bahwa ada seorang wanita yang ada di dekat pohon Thalia itu. Setelah Percy menuju ke sana, ternyata bukan hanya pohon itu saja yang bisa sembuh, tapi juga bisa membangkitkan Thalia. Lalu Percy dan Annabeth membantu untuk mengeluarkan Thalia dari akar pohon itu. Dan Thalia masih ingat bahwa dia adalah putri dari Zeus. Film pun tamat. Serak.
itulah alur cerita dari film Percy Jackson Sea of Monsters. Makna dari film ini adalah salah-salahnya orang tua, janganlah kalian melupakan jasa orang tua kalian. Sebab dialah yang membuat kalian ada di planet bumi ini dan bisa menikmati alur film dari gue. Wow. Sampai di sini saja pembahasan alur filmnya. Ribet. Sekian dari gue, nantikan alur cerita lainnya. See you next video friend. Ono rokok, ono kopi. Monggo dirampungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.